Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mengucapkan rasa syukur kita sedalam-dalamnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, anak-anakku, siswa-siswi SMPIT Al-Ibroh yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyapa ayah bunda dan anak-anakku siswa-siswi SMPIT Al-Ibroh Gresik. Pada tahun ini mohon maaf belum bisa mengadakan kebersamaan yaitu Hari Raya Kurban di SMPIT Al-Ibroh karena adanya masa pandemi. Tetapi alhamdulillah terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus OSIS yang saat ini menyumbangkan satu kambing dan satu kambing pula dari Ustadz-Ustadzah SMPIT Al-Ibroh ini. Alhamdulillah dengan kegiatan ini nanti akan ada pembelajaran bagi siswa-siswi SMPIT Al-Ibroh Gresik yang bisa diikuti nanti via live streaming YouTube yang diadakan oleh seluruh panitia Idul Adha di SMPIT Al-Ibroh Gresik ini. Pada kesempatan kali ini banyak sekali ibroh yang kita dapatkan di masa Idul Adha ini. Yang pertama, kita wajib untuk meneladani Nabi Ibrahim, ketaatan beliaunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meneladani kisah Nabi Ismail yang taat dan patuh terhadap perintah Nabi Ibrahim karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah-kisah ini maka kita di dunia ini wajib untuk meneladaninya sehingga kehidupan kita akan bahagia insya Allah dunia dan akhirat. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan ayah bunda, anak-anakku siswa-siswi SMPIT Al-Ibroh Gresik tetap semangat di rumah, dan yang pasti kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa segera mengangkat COVID-19 ini sehingga teman-teman yang ada di rumah, yang ada di luar pulau bisa bergabung di SMPIT Al-Ibroh Gresik ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian, teman-teman dan para sahabat, terutama Ustadz-Ustadzah siswa-siswi SMPIT Al-Ibroh, keluarga besar SMPIT Al-Ibroh, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Idun Sa'idun, Idun Mubarak. Alhamdulillah di hari ketiga ini di SMPIT Al-Ibroh kita bisa melaksanakan ibadah yaitu kurban, ya, menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah hari ini ada 2 ekor kambing yang sudah disembelih. Mudah-mudahan kambing tersebut menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kurban itu? Teman-teman barangkali yang butuh penjelasan atau kurang memahami. Kurban berasal dari kata bahasa Arab qoroba yuqorribu, kurbanan, artinya dekat, ya, dekat. Atau kita mendengar istilah yang lain dalam bahasa bisa disebut dengan istilah udhiyah. Apa itu? Yaitu hewan yang disembelih untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, kurban itu atau udhiyah itu adalah menyembah binatang, memotong binatang, menyembelih binatang
yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13, dan alhamdulillah hari ini kita masih berada di hari tasyrik, kita masih bisa melakukan ibadah kurban. Teman-teman sekalian dan rekan-rekan dan para sahabat sekalian SMP IT Al-Ibrah, hewan yang biasanya dipotong, jadi ada ketentuannya adalah hewan kambing, sapi ataupun unta. Kalau unta dan sapi biasanya bisa patungan untuk mengadakannya. Patungannya maksimal 7 orang. Sapi ataupun unta maksimal 7 orang, sementara kambing untuk 1 orang atas nama 1 orang. Alhamdulillah, insya Allah nanti hikmah-hikmah yang lain akan dijelaskan oleh ustadz-ustadzah yang lain, ya, karena ini adalah bagian dari fikih, ya. Maka hendaknya ketika kita mampu, ketika kita bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya melakukan ibadah kurban, karena ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan, apalagi untuk yang sudah mempunyai rezeki yang lapang, ya, ataupun bahkan bisa menjadi wajib bagi orang yang bernadar atau berjanji untuk hewan kurban. Dan mudah-mudahan kita berharap barangkali teman-teman semua yang belum bisa berkurban nanti, ya, kita berdoa tahun depan bisa melaksanakan kurban, bisa menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuannya sudah dipotong selama 3 hari, ya, 10, 11, 12, ya. Selain itu tidak disebut dengan kurban. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ketika menyembelih binatang, ya, hewan sapi ataupun kambing ataupun unta, dipastikan hewannya dalam kondisi sehat walafiat, tidak cacat, tidak berpenyakit, ya, karena ini bagian dari persembahan yang terbaik yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali pada saat, ya, memilih hewan kurban, ya, atau menyiapkan hewan kurban, disiapkan dengan sebaik mungkin. Pada saat sebelum menyembelih juga harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai hewan itu tersiksa, sakit, ya, sehingga menjadi berkurang nilai yang utama tadi, ya, nilai hewan yang terbaik. Dan yang selanjutnya mungkin masih ada yang bertanya terkait dengan apakah boleh dengan berkurban dengan hewan betina, ya. Lebih utama berkurban dengan hewan jantan. Jadi tadi yang dipotong adalah alhamdulillah hewan jantan dua-duanya, yang itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hewan yang dikurbankan. Mungkin itu sedikit berkaitan dengan fikih berkurban. Ya, sekali lagi kita berdoa tahun depan kita bisa berkumpul kembali di SMP IT Al-Ibrah dengan siswa-siswi SMP IT Al-Ibrah, ustadz-ustadzah. Jadi semuanya yang dikorbankan juga lebih banyak dan lebih bisa membawa suasana lebih meriah di Idul Adha berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita beribu nikmat, kesehatan, kesempatan, dan nikmat merasakan Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Baiklah sahabat SMP IT Al-Ibrah Gresik yang saya cintai, kali ini kita akan bersama membahas bagaimana dan apa itu makanan halal dan haram yang akan kita pelajari bersama, kita dengarkan bersama. Sebelumnya, tahukah kamu bahwa makanan itu sangat mempengaruhi watak
akal, dan kesehatan bagi tubuh manusia, yang mana apa yang kita konsumsi dalam tubuh kita itu akan menghasilkan apa yang akan keluar dari kita. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, Ustazah di sini akan menjelaskan sedikit apa sih definisi dari makanan halal itu. Baiklah, makanan halal adalah makanan atau minuman yang dihalalkan oleh syariat Islam, yaitu dibolehkan oleh Allah, turun kepada Rasulnya, dan Rasul menyampaikan kepada umatnya bahwa di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah sekalian kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu, makanan halal dan haram itu sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Di sini ada beberapa kriteria yang dimaksud ke dalam makanan yang halal. Berikut akan Ustazah jelaskan. Untuk kriteria makanan dan minuman yang halal itu dibagi 3. Yang pertama, berdasarkan layak atau tidaknya dikonsumsi. Yang kedua, berdasarkan makanan tersebut atau hewan ataupun tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan cara memperolehnya. Untuk layak atau tidaknya, pada kriteria yang pertama tadi, yaitu apabila ada makanan halal tapi tidak layak untuk dikonsumsi, maka itu pun menjadi tidak baik, dan tidak baiknya kondisi makanan tersebut menjadikannya dilarang untuk dikonsumsi. Kriteria yang kedua, berdasarkan hewan atau tumbuhan tersebut. Adapun di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu sudah disebutkan mana hewan yang dihalalkan, mana tumbuhan yang dihalalkan, dan itu sudah jelas. Yang ketiga, berdasarkan cara memperolehnya. Di sini maksudnya adalah hewan, semisal cara memperolehnya dari contohnya memancing ikan atau membelinya di pasar, maka tentu saja cara tersebut menjadikan makanan itu halal. Tentunya makanan yang dibeli ataupun ikan yang dipancing itu sudah termasuk halal. Itu adalah kriterianya. Adapun manfaatnya, tentu saja ketika badan kita mengkonsumsi makanan yang halal akan mendatangkan akal pikiran dan badan yang juga sehat. Sekarang kita akan membahas makanan yang haram. Adapun definisi dari makanan yang haram adalah makanan ataupun minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Di sini ada sebuah dalil bersumber dari surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Artinya apa? Di dalam syariat Islam sudah dijelaskan bahwa mengkonsumsi hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram itu dilarang. Kriteria makanan atau minuman yang haram dibagi menjadi 2, yaitu 1 berdasarkan
ciri-cirinya, dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Pertama, berdasarkan ciri-cirinya yaitu memang di dalam Al-Quran sudah terdapat dalil yang mengharamkan. Yang kedua, di situ sudah jelas ayat Al-Quran ataupun hadis menyebutkan, contohnya ada anjing, babi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah memabukkan, dan tentunya kalau sudah memabukkan itu merusak akal. Berdasarkan jenisnya, seperti yang disebutkan di ayat Al-Quran yang lain, itu ada jenis-jenis, misal hewan yang memiliki kuku tajam dan digunakan kuku tersebut untuk melindungi diri dan melawan musuhnya. Contohnya apa? Macan, harimau, singa, dan lain sebagainya. Di sini ada manfaat dari menghindari makanan ataupun minuman yang halal, minuman yang haram. 1. Jika kita memakan atau minum hal-hal atau makanan yang haram, tentu saja yang pertama kita akan mendapatkan azab atau murka dari Allah. Yang kedua, sesuatu yang buruk masuk ke dalam tubuh kita dan itu akan merusak tubuh kita. Contohnya khamr, jika masuk ke dalam tubuh maka akan rusak akal pikirannya. Adapun di sini Allah sudah menetapkan bahwa makanan dan minuman halal haram itu pasti ada hikmahnya. Mau tahu hikmahnya? Yang pertama, tentu saja ketika kita sudah mengetahui halal haramnya suatu makanan atau minuman, hidup kita akan lebih tenang. Kemudian Allah memberikan contoh kepada kita bahwa hidup sehat itu penting. Oleh karena itu di hari raya Idul Adha ini, adapun makanan yang kita konsumsi, contohnya dari hewan sembelihan kurban, itu sudah disembelih atas nama Allah dan disembelih oleh orang Islam, maka kita tidak mengapa untuk mengkonsumsinya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faradul jihad 'alal muslimin wa ja'alahu manatu 'izzihim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala ali baitihil athhar wa ashabihil abrar wa ala kulli man jaa min ba'dihim minat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan semangat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan, tauladan kita, dan yang kita rindukan syafaatnya hingga nanti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak makna Idul Adha dan hikmah yang bisa kita dapat apabila kita manfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan sesuai syariat. Idul Adha sendiri memiliki beberapa makna penting yang ditujukan untuk seluruh umat Islam karena tidak datang setiap hari. Idul Adha adalah salah satu hari raya terbesar umat Islam yang begitu dinantikan oleh umat Islam semuanya di berbagai penjuru belahan dunia. Adapun makna yang bisa kita ambil untuk Idul Adha, yang pertama adalah meneladani ketakwaan dan keimanan Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang kedua, meneladani sifat patuh dan taat Nabiullah Ismail kepada orang tuanya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kepatuhan ini bisa kita aplikasikan, bisa kita
terapkan di dalam kehidupan kita. Kita patuh kepada orang tua kita. Apabila kita disuruh mengerjakan yang baik, maka kita harus patuh. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tua kita menyuruh kepada kemungkaran, kepada syirikan, kepada kekufuran, selayaknya kita menolak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Peringatan Idul Adha hanya terjadi setiap 1 tahun sekali. Artinya ketika kita mendapatkan hari raya ini, maka kita patut bersyukur dengan kondisi kita yang sehat, dengan kelebihan harta yang kita punya, kita bisa berkurban. Nah, kita patut bersyukur karena banyak juga di antara teman-teman kita atau saudara kita bahkan yang terbaring sakit tidak bisa merasakan Idul Kurban dengan sempurna. Yang keempat, yakni meningkatkan keikhlasan dan kesabaran. Apabila kita berkurban di hari Idul Adha, itu membuktikan bahwa rasa keikhlasan kita telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab mengeluarkan harta dalam jumlah relatif yang cukup banyak, yang senilai dengan kambing, sapi atau sejenisnya, ya, termasuk adalah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan bersedekah, nah, itu sangat dianjurkan. Ini bagian dari poin penting, yakni mensucikan dan mengurangi keserakahan terhadap harta. Jadi selain keikhlasan dan kesabaran, berkurban juga diartikan sebagai sedekah terhadap khalayak atau orang ramai, orang banyak, orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Karena rezeki yang diberikan Allah patut kita sucikan, yakni dengan bersedekah. Dan salah satu makna kurban adalah bersedekah, berbagi kepada sesama manusia atau sesama umat Islam yang membutuhkan. Yang keenam, yakni mengingat pentingnya kebersamaan. Jadi momen hari raya Idul Kurban adalah momen kebersamaan. Di sini tidak ada sekat, baik itu golongan maupun tingkatan strata sosial. Kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Adha menjadi momen untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan masyarakat. Kita bahagia bersama dengan rezeki yang kita bagikan, dengan harta yang kita miliki, untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar berkurban, namun mengikuti agenda selama Idul Adha adalah menjadi cara untuk meningkatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nashkurukum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami OSIS periode 2019-2020 dapat melangsungkan ibadah kurban berupa 1 ekor kambing yang diserahkan kepada SMP ITA Alibro. Semoga segala apa yang kami laksanakan dapat mengalirkan jariah bagi kami khususnya dan bagi seluruh siswa-siswi SMP ITA Alibro umumnya. Dan semoga OSIS periode yang akan datang kita akan lebih baik.
Salam OSIS Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.